masuk device X service Realme C31 dengan kondisi stuck pas boot mode, yang mana metode penanganan sebelum saya lakukan perbaikan di hardware ini flashing berbagai macam file tetap seperti ini hasilnya. Untuk penanganan mendalam, simak video berikut ini agar tidak gagal paham untuk eksekusinya bila menemukan kasus serupa. Oke, dan kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya kedatangan lagi unit Realme Realme C31 menurut keterangan ya, yang mana kondisi masuknya ini dia itu nyala namun stuck di fast boot mode ya. Ini saya nyalakan dulu unit lemparan servis, ini dia nyala ya. Nah, ini silau, ini nyala seperti ini, ada logo Realme nya, namun kalau didiamkan ini dia akan restart dan hanya fast boot mode saja. Nah, ini ada tulisan fast boot di pojok atas ya, terlihat. Sudah saya tangani dengan metode replacing dan flashing jalan, namun hasilnya tetap sama seperti ini ya, tidak berubah. Flashing beberapa file hasilnya tetap sama. Kita bongkar saja dulu ya. Saya bongkar mesinnya biar terlihat mesinnya sudah diperbaiki atau masih utuh. Oh, ini mesinnya sudah seperti ini ya. Ini mesin sudah ditangani sebelumnya dengan kondisi UFS ini ya, sudah terbongkar. Kalau ini RAM-nya masih ada lem, kalau CPU-nya ini masih rapat ya, belum terbongkar, hanya isi UFS-nya saja. Ini indikasi isi UFS bermasalah, maka dari itu ini saya dalami dulu. Saya pastikan kerusakan utama dari passbootnya unit ini ya, dan ini saya masuk ke tahap perbaikan saja, kita perbaiki. Dan ini saya masuk ke tahap penanganan saja untuk internal storage-nya ya, yang mana fokus perbaikan ada di area ini, dimana ini sumber penyimpanan internal yang menyimpan seluruh database bagian softwarenya. Ini terlihat tidak ada lem yang menempel karena memang ini X diperbaiki sebelumnya mungkin ya. Pengangkatan tidak terlalu sulit karena memang unit X service, jadi lem yang menempel menyulitkan pengangkatan itu sudah hilang. Jadi tinggal angkat secara pelan saja, bersihkan sisa timah sampai benar-benar rata. Lanjut saya cek IC UFS di box. Untuk box yang saya gunakan untuk identify UFS ini saya gunakan GTX Classic Suite ya, yang mana ini saya gunakan box ini agar mempermudah menganalisa sistem yang korup. Ini terbaca ROM keseluruhan normal RMX 350 A19, yang mana ini untuk healthy-nya juga masih sangat baik, healthy di 0 sampai 10%. Untuk UFS versinya ini 2.0 dan ini internal 32 GB. Dan saya simpulkan ini IC UFS tidak support sehingga menyebabkan unit stuck di fast boot mode. Berbagai macam file saya isi tapi tetap sama. Dari itu saya siapkan UFS pengganti dengan internal 64 GB dengan versi UFS 2.1. Ini KLUCG. Untuk versi UFS seri ini banyak ditemukan di seri-seri Samsung seperti A50, A50s, A51 dan lainnya ya. Banyak sekali dijumpai untuk versi seperti ini, yang mana untuk seri ini bisa di-upgrade sampai ke internal 128 GB. Persiapan UFS selesai, saya pasang kosongan saja, tidak saya isi file apapun. Dan ini IC UFS yang menjadikan pengganti IC UFS sebelumnya ya. Ini sudah saya lakukan rebaling dan sudah rapi untuk pin PGA-nya. Berikan plug secukupnya, jangan terlalu banyak untuk proses pemasangannya ya.
panaskan dengan suhu yang sesuai, jangan terlalu panas agar tidak merusak IC pada saat IC dipasangkan. Letakkan secara presisi di garis yang sudah disediakan, dan ini sudah terpasang dengan sempurna. Untuk IC-nya tinggal kita panaskan untuk memastikan IC menempel dengan sempurna. Ini pastikan plug sudah keluar dari tepian IC dan gerakan secara perlahan untuk memastikannya. Dan IC UFS baru sudah terpasang. Untuk IC UFS lamanya ini, yang mana ini saya pastikan IC bukan rusak, tapi ini IC beda versi. Mungkin teknisi sebelumnya salah memasang ataupun tidak tahu. Kita lanjut saja ke proses pengisian data. Dan oke, tadi setelah saya lakukan pendalaman ya, terutama di IC UFS, yang mana perbaikan fokus di area internal storage-nya, ini IC UFS-nya saya ganti dengan internal 64 GB dengan versi UFS 2.1 ya, yang mana yang aslinya ini menggunakan 32 GB dengan versi UFS 2.0 ya. Dan saya pastikan IC UFS ini tidak support sehingga menyebabkan unit fastboot mode ya. Jadi untuk seri ini UFS nya ganti dengan internal yang sama ya, ataupun versinya yang sama agar tidak terjebak di mode fastboot. Itu untuk kasus kerusakan UFS ataupun internal storage nya. Jadi jangan sampai diturunkan versinya agar tidak terjadi error ya, seperti itu. Dan untuk UFS nya sendiri ini LUN nya tidak saya rubah, masih LUN aslinya, dan untuk kondisi healthy-nya masih baik. Dan pastikan dia tidak terenkripsi ya, ataupun dalam istilah lainnya tidak ter OTP ataupun on time programmable. Pastikan dia udah terunlock OTP dan pasang kosongan. Sudah gitu aja, tidak ada proses yang merumitkan ya dalam proses pergantian IC UFS di seri Realme ini. Saya pasang ke LCD untuk mulai melakukan proses flashingnya ya. Pastikan pemasangan IC sebelumnya sudah benar-benar sudah presisi agar pada saat flashing tidak mengalami error ya. Ini saya kasih bau dulu biar mesin tidak lepas. Nah, ini mesin sudah terpasang ke LCD. Untuk metode flashingnya saya gunakan Pandora box seperti biasa. Saya buka dulu ya. Nah, ini Pandora boxnya sudah terbuka. Untuk langkah awal kita read dulu. Pastikan si IC UFS bisa dibaca oleh CPU ya. Read info di Pandora dan tancapkan USB. Pastikan dia terbaca terlebih dahulu sebelum nantinya dilakukan flashing ya. Nah, ini internal storage sudah terbaca namun isinya kosong. Ini flash tipenya menggunakan UFS. Kita lanjut ke proses flashing saja. Untuk firmware-nya ini saya gunakan firmware PAC ataupun PAC ya, Unisoc UMS 9230 Nico. Ini versi yang terakhir yang saya dapatkan. Ini firmware PAC sudah masuk. Cabut lagi USB dan baterai. Masuk ke tab flash dan write firmware. Tancapkan kembali USB. Nah, ini pastikan proses flashing bisa berjalan sampai dengan akhir ya. Ini proses flashingnya sudah mulai berjalan, dan seperti biasa ada 3 partisi error, namun tidak apa-apa, biarkan saja. Tunggu sampai proses flashing ini sampai dengan selesai, jangan sampai terganggu. Kita lihat setelah proses flashing ini selesai apakah bisa teratasi mode fastbootnya. Dan ini proses flashing selesai ya. Apakah unit bisa nyala otomatis? Nah, ini unit nyala otomatis dengan sendirinya ya. Apakah akan lanjut ataukah stuck di fastboot mode? Nah,
dia lanjut ke booting yang kedua ya, berarti sekarang tidak terjebak di fastboot mode. Ini sudah bisa berjalan, artinya memang UFS yang digunakan sebelumnya ini dia tidak support ya, sehingga dia stuck di fastboot mode. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Ini unit sudah bisa masuk ke pilihan awal bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Dan sekarang unit sudah bisa masuk ke menu utama ini ya. Saya masuk ke setelan saja, kita lihat apakah sesuai dengan firmware yang saya gunakan. Ini RMX 3501 dengan RAM 3 GB dan internal storage-nya 64 GB ya. Ini sesuai dengan UFS yang saya pasangkan untuk internalnya. Dan ini sudah selesai proses pengisian data. Untuk email ini masih nol dikarenakan untuk email aslinya ini yang dari UFS sebelumnya itu tidak terbackup, mungkin gimana ya, jadi harus di write email secara manual. Saya lanjut ke proses writing email agar unit ini dapat bisa digunakan. Untuk versi pita basisnya ini harus terbaca dulu ya sebelum writing email. Ini BSB nya ada terbaca, jadi tinggal kita write email saja. Nah, ini untuk Pandoranya sudah terbuka kembali. Masuk ke tab email, masukkan email yang sudah terregistrasi, pastikan sesuai dengan dus yang disertakan ya. Nah, ini email sudah masuk, klik repair saja. Matikan kembali unitnya dengan cara mencabut baterai, tancapkan kembali, tekan tombol buat atas sama bawah secara bersamaan, tancapkan USB dan biarkan Pandora mengeksekusi untuk emailnya. Nah, ini email sudah berhasil ditulis ya, dan unit pun sudah merestart kembali. Ini unit sudah bisa nyala kembali. Saya cek emailnya apakah sudah bisa tertuliskah. Ini email sudah bisa tertulis ya. Sekarang untuk memunculkan jaringannya, sekali lagi tinggal kita patch sertifikat ataupun patching sertifikat agar email bisa memunculkan jaringan multi GSM ya, ataupun bebas pilih kartu. Tekan tombol bawah sama atas secara bersamaan, lalu tancapkan USB, dan ini biarkan Pandora mengeksekusi sertifikatnya ya. Nah, sudah, ini sertifikat sudah terpatching, artinya sekarang unit sudah bisa muncul jaringan. Saya tunggu lagi sampai dia masuk ke menu utama. Nah, ini unit sudah masuk lagi ke menu awal ya. Saya uji mulai dari kamera, apakah jalan. Untuk kameranya ini kamera utama ya. Untuk video, cek. Untuk perekam normal ya, untuk fungsi perekam video. Untuk fungsi lainnya ini aman, normal. Ini untuk kamera depan. Dan untuk Bluetooth center, WiFi, untuk WiFi terhubung ya. Dan mungkin seperti itulah proses perbaikan unit Realme C31 ya, yang mana unit masuk fastboot mode. Penanganan yang saya lakukan di unit ini yakni mengganti UFS only dengan kapasitas internal 64 GB. Ini yang aslinya tidak dapat digunakan ya.
normal namun beda versi. Untuk KIMI dan lainnya ini sudah aman. Untuk jaringan belum saya uji, nanti kalau sudah ada backdown nanti diuji lagi. Mungkin begitu saja proses ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.